Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah setia hadir menemani setiap kisah yang penuh emosi, air mata, dan luka batin. Kali ini saya bawakan sebuah cerita yang tidak biasa. Bukan sekadar kisah cinta, tapi kisah tentang pengkhianatan, luka yang dalam, dan pertaruhan hidup yang mengejutkan. Jangan pernah skip ceritanya, karena justru di bagian akhir ada rahasia besar, sebuah plot twist yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Jadi, duduklah dengan tenang, siapkan hati kalian, dan mari kita mulai perjalanan emosional ini bersama-sama. Bagaimana rasanya ketika tubuhmu terus membesar karena mengandung darah daging suamimu, tapi justru di saat itu ia pergi, meninggalkanmu sendirian? Apakah ada luka yang lebih kejam dari ditinggalkan pada saat kau paling rapuh? Sinta tahu jawabannya. Ia hidup di dalamnya. Wanita itu baru 2 tahun menikah, dan kini sedang hamil 7 bulan. Usia pernikahan mereka masih muda. Rumah tangga masih seumur jagung. Seharusnya ini adalah masa-masa paling membahagiakan. Menunggu kelahiran anak pertama, menyiapkan baju bayi mungil, bercanda soal siapa wajahnya akan mirip ayah atau ibunya. Tapi semua gambaran indah itu hanya tinggal angan. Setiap pagi, Sinta bangun dengan tubuh yang berat. Punggungnya sering pegal, kakinya bengkak, perutnya kian membesar. Ia berjalan pelan ke dapur, menyiapkan sarapan. Meski kadang tubuhnya menjerit minta istirahat, di meja makan hanya ada 2 piring. 1 untuk dirinya, 1 untuk Bayu, suaminya. Tapi belakangan, piring itu selalu kosong karena Bayu jarang pulang. Sinta tetap berusaha tersenyum. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Bayu bekerja keras untuk kita, untuk masa depan anak ini, katanya dalam hati. Tapi hatinya sering bergetar setiap kali ia mengirim pesan singkat. Mas, sudah makan? Dan hanya mendapat balasan singkat. Sudah. Tak ada emotikon, tak ada kata manis. Hanya 1 kata, dingin, datar, malam-malam, terasa paling panjang. Ketika bayi di rahimnya menendang, Sinta biasanya tersenyum bahagia. Ia usap perutnya lembut sambil berbisik, "Nak, sebentar lagi kita bisa bertemu. Ayahmu pasti sayang kamu." Namun belakangan, senyum itu cepat sekali menghilang, berganti dengan isak yang tertahan. Karena di sampingnya, ranjang itu kosong. Bayu tidak pulang. Tidak ada tangan yang menyentuh perutnya. Tidak ada suara hangat yang berkata, "Aku gak sabar ketemu anak kita." Yang ada hanyalah sunyi. Sunyi yang menyesakkan dada. Hari demi hari, perubahan Bayu semakin jelas. Telepon sering tak diangkat. Jikapun diangkat, suaranya terburu-buru. Pesan semakin jarang. Bahkan kadang tidak dibalas sama sekali. Sinta mencoba bicara baik-baik, tapi setiap kali ia membuka mulut, Bayu selalu menutupnya dengan alasan klasik. "Kamu terlalu banyak pikiran. Kamu fokus aja sama kandunganmu. Aku ini capek kerja, Sin." Kata-kata itu menancap seperti pisau. Bukan hanya karena terdengar dingin, tapi karena ia diucapkan tanpa menatap mata Sinta. Seakan-akan kehadirannya tidak lagi penting. Tetangga sering melihat Sinta berjalan sendirian ke pasar dengan tubuh besar, membawa kantong belanja yang berat. Mereka iba, beberapa menawari bantuan. Tapi Sinta selalu menolak dengan senyum tipis. Senyum itu bukan tanda kekuatan, melainkan topeng untuk menutupi luka. Karena di dalam hatinya, ia terus bertanya, "Di mana Bayu? Kenapa di saat aku paling rapuh, dia justru pergi, menjauh?" Sinta masih mencoba bersabar. Ia yakin semua ini hanya sementara. Bahwa Bayu hanya sedang benar-benar sibuk. Bahwa ketika anak mereka lahir, segalanya akan berubah. Bahwa Bayu akan kembali seperti dulu, penuh cinta, penuh perhatian.
Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ada rasa takut yang semakin besar. Rasa takut ditinggalkan. Dan perlahan, ketakutan itu mulai berubah menjadi kenyataan. Hari itu, hujan turun deras. Sinta duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang berkali-kali ia tekan, tapi tak kunjung mendapat jawaban. "Mas, kamu di mana?" tulisnya untuk yang kesekian kali. Pesan itu hanya centang 2, tapi tidak dibaca. Perutnya semakin berat, tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih berat. Bayu bilang semalam ada rapat mendadak di luar kota. Tapi entah mengapa, naluri Sinta berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Hatinya makin gelisah ketika ia melihat slip gaji di laci meja uang bulanan yang seharusnya utuh justru berkurang banyak. Padahal, kebutuhan rumah tangga makin besar. Popok, susu bayi, perlengkapan persalinan, semua itu bukan hal kecil. Sinta mencoba menepis curiga. Ia berusaha percaya. Bayu nggak mungkin macam-macam. Dia suamiku, ayah dari anak ini, bisiknya. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat perasaan itu menekan dada. Malamnya, rasa penasarannya memuncak. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka laptop Bayu yang tertinggal di meja. Tangannya bergetar saat memasukkan password. Dan ketika layar menyala, matanya langsung tertuju pada sebuah folder. Folder itu bernama kerjaan. Tapi saat dibuka, bukan laporan kerja yang muncul, melainkan foto-foto Bayu bersama seorang wanita, bergandengan tangan, tersenyum, lepas, duduk berdua di sebuah kafe yang Sinta tahu, kafe yang pernah ia kunjungi bersama Bayu ketika masih pacaran. Dan yang paling menghancurkan, ada sebuah video pendek. Bayu sedang menyuapi wanita itu, sambil tertawa kecil. Tawa yang sama, yang dulu hanya milik Sinta. Saat itu, dunia Sinta runtuh. Air matanya tumpah deras, dadanya sesak, suaranya tercekat. Bayi dalam kandungan menendang, seolah ikut merasakan derita ibunya. "Ya Allah," lirihnya. "Kenapa di saat aku sedang berjuang membawa anaknya ke dunia, dia justru memberi dunia pada wanita lain?" Keesokan harinya, Sinta mencoba bicara. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Siapa dia? Kenapa?" Bayu terdiam, wajahnya dingin. Bukannya menyesal, ia justru marah. "Kamu ngapain buka-buka laptopku? Karena aku istrimu? Aku punya hak tahu. Aku hamil 7 bulan, Mas. Kenapa kamu tega?" Suara Sinta, tangannya gemetar. Namun, Bayu hanya menghela napas panjang. "Aku capek sama kamu, Sin. Kamu berubah. Kamu cuma mikirin bayi itu. Kamu gak pernah mikirin aku lagi." Kata-kata itu menusuk seperti ribuan jarum. "Bayi itu anakmu, Mas." Suara Sinta lirih, hampir tak terdengar. Tapi Bayu tetap tak bergeming. Pandangannya kosong, dingin. Hari-hari setelah itu bagai neraka. Bayu makin jarang pulang. Sinta melewati malam mulam, penuh air mata sendirian. Ia bicara dengan bayinya, seakan hanya janin itu yang mendengar. "Nak, sabar ya. Walau ayahmu sudah lupa, ibu gak akan pernah tinggalkan kamu." Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa kali Sinta mendengar namanya disebut. Desas-desus perselingkuhan Bayu mulai terdengar ke telinganya. Ada yang berkata, Bayu sering terlihat dengan wanita itu di mall. Ada pula yang melihat mereka berboncengan motor larut malam. Sinta merasa terhina, dipermalukan. Ia ingin marah, ia ingin berteriak di depan semua orang bahwa ia bukan istri gagal, tapi suaranya tertahan. Bukan karena lemah, melainkan karena terlalu sakit. Puncaknya, suatu malam, Bayu pulang dengan bau parfum asing, parfum manis yang bukan milik Sinta. Ia tak lagi berusaha menutupi. Bahkan, saat Sinta menatap matanya penuh luka, Bayu hanya berkata singkat, "Sudahlah, Sin.
Jangan bikin semuanya ribet. Aku bahagia sama dia. Kata bahagia itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Bahagia? Bagaimana bisa seorang suami mengatakan bahagia bersama orang lain, sementara istrinya sedang menunggu dengan tubuh dan hati yang remuk? Sejak malam itu, Sinta merasa rumahnya bukan lagi rumah, hanya bangunan dingin, kosong, tanpa jiwa. Dan di titik itulah, ia mulai sadar, cinta bisa hancur bukan karena badai besar, tapi karena seseorang dengan sengaja membuka pintu untuk orang lain. Malam itu, Sinta duduk termenung di kamar. Air matanya habis, suaranya serak, tubuhnya lemah. Ia sudah tak punya tenaga lagi untuk bertengkar, apalagi berharap Bayu kembali jadi suami yang dulu. Namun ada satu hal yang membuatnya terus bertahan. Bayi dalam kandungannya, setiap tendangan kecil di perutnya terasa seperti panggilan. Sebuah alasan untuk tetap hidup. Tapi Tuhan seakan ingin membuka mata Sinta lebih lebar. Suatu sore, ketika ia berusaha membereskan lemari Bayu, sebuah amplop jatuh dari saku jas yang tergantung. Amplop coklat lusuh dengan tulisan tangan yang asing. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya hasil pemeriksaan medis. Mata Sinta melebar, membaca nama pasien di atas kertas itu. Bayu Adi Pratama. Diagnosis: penyakit jantung bawaan. Stadium lanjut. Sinta tertegun. Ya Allah, suaranya tercekat. Di bagian bawah tertera catatan dokter. Disarankan operasi besar, tingkat keberhasilan 40%. Pasien diminta menjaga kondisi emosi dan menghindari stres. Sinta jatuh terduduk. Jadi ini alasannya. Apakah perselingkuhan itu benar? Ataukah Bayu sengaja menjauh karena tak ingin Sinta tahu bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja? Hatinya campur aduk. Sakit karena dikhianati. Tapi di sisi lain, ada luka baru. Bayu menyimpan rahasia besar tentang hidup dan mati. Beberapa hari kemudian, Sinta memberanikan diri bicara. Mas, aku tahu semuanya. Bayu yang sedang duduk termenung di ruang tamu mendongak. Kaget. Kamu tahu apa? Aku tahu tentang penyakitmu, tentang operasi itu. Wajah Bayu pucat. Ia menunduk. Tak mampu menatap mata istrinya. Kenapa kamu gak cerita, Mas? Kenapa malah sibuk sama perempuan itu? Pertanyaan itu meluncur dengan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Bayu menghela napas panjang. Aku gak mau kamu kasihan. Sama aku, Sin. Aku gak mau kamu hidup dengan suami yang mungkin besok atau lusa mati di meja operasi. Aku pengen kamu punya alasan untuk benci aku. Biar kalau aku pergi nanti, kamu gak terlalu sakit. Sinta terpaku. Jantungnya seperti diremas. Jadi semua ini sengaja. Semua pengkhianatan, kebohongan, jarak hanya topeng. Agar ia bisa pergi tanpa meninggalkan luka terlalu dalam. Tapi nyatanya justru lebih menyakitkan. Mas, kamu pikir aku ini siapa? Aku istrimu. Aku menikah sama kamu bukan cuma buat bahagia, tapi juga buat berdiri di sampingmu saat sakit, saat hancur, saat semua orang pergi. Dan kamu tega, kamu malah dorong aku ke neraka yang kamu buat sendiri. Suara Sinta pecah. Tubuhnya bergetar. Bayu menatapnya. Matanya basah. Untuk pertama kali setelah sekian lama, wajah itu menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Aku cuma takut, Sin, bisiknya. Tapi ketakutanmu itu hampir bunuh aku, Mas. Jawab Sinta lirih. Tangannya memegang perut dan hampir bunuh anak kita juga. Sejak saat itu, suasana di rumah berubah. Bayu mulai lebih sering diam. Seperti menunggu waktu. Sinta pun tak lagi punya tenaga untuk marah. Ia hanya menatap suaminya dengan campuran cinta, benci, dan duka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hingga suatu malam, Sinta terbangun karena perutnya mulas hebat. Ketuban pecah lebih cepat dari yang diperkirakan.
Ia menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat. Bayu panik, segera menggendongnya, berlari ke mobil, dan melaju kencang menuju rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, tubuh Bayu tiba-tiba kaku. Tangannya yang memegang setir gemetar, wajahnya pucat pasi. Sinta, aku nggak kuat. Suaranya lemah. Mas, jangan sekarang, tolong tahan. Anak kita hampir lahir, mobil oleng, hampir menabrak pembatas jalan. Sinta menjerit. Air matanya bercampur rasa takut yang tak terhingga. Ia memegang tangan Bayu yang dingin. Berusaha tetap sadar. Mas, bertahanlah. Demi aku, demi anak kita. Suara klakson mobil bersahut-sahutan. Malam itu jalanan sepi, tapi terasa begitu bising oleh teriakan Sinta yang menahan sakit. Mobil terus melaju oleng. Bayu menekan rem mendadak, lalu mobil berhenti di tepi jalan. Nafas Bayu terengah. Tangannya gemetar. Matanya sayu. Sinta, maaf. Mungkin aku nggak bisa nganterin kamu sampai rumah sakit. Mas, jangan ngomong gitu. Kamu kuat. Kita harus kuat. Demi anak kita. Sinta mengguncang bahu suaminya. Air mata jatuh bercucuran. Dengan sisa tenaga, Bayu meraih tangan istrinya, menempelkannya di dadanya yang berdegup liar tak beraturan. Kalau aku nggak ada nanti, tolong, jangan benci aku lagi. Sinta menjerit, aku nggak butuh kata maaf. Aku butuh kamu hidup, aku butuh kamu di samping aku, di samping anak kita. Suara tangisan Sinta bercampur dengan mulas yang semakin menggila. Ia berteriak kesakitan. Bayu panik. Tubuhnya makin lemah. Ia lalu menyalakan lampu hazard. Keluar dari mobil dengan sisa tenaga. Dan berteriak minta tolong di jalan sepi itu. Sebuah motor berhenti. Seorang lelaki muda kaget melihat keadaan mereka. Tanpa pikir panjang, ia membantu membawa Sinta dan Bayu ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, suasana berubah jadi kacau. Perawat berlari-lari. Dokter membawa Sinta ke ruang bersalin darurat. Sementara itu, Bayu langsung dibawa ke ruang ICU karena serangan jantung mendadak. Sinta menggenggam tangan dokter. Suaranya pecah. Tolong, selamatkan dia. Selamatkan juga bayi saya. Tangisan, teriakan, suara monitor detak jantung semua bercampur jadi satu. Dua nyawa sedang dipertaruhkan. Beberapa jam kemudian, bayi mungil itu lahir dengan tangisan nyaring. Perawat menggendongnya, memperlihatkan pada Sinta. Air mata Sinta pecah, ia tersenyum dalam sakitnya. Alhamdulillah, anakku lahir. Namun hatinya langsung bergetar. Ia menoleh ke arah pintu. Suamiku, gimana Mas Bayu? Tanyanya dengan suara lirih. Dokter masuk dengan wajah serius. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jantungnya sempat berhenti beberapa kali di meja operasi. Sinta menahan napas. Tubuhnya gemetar, tapi dia masih bertahan. Meski kondisinya sangat lemah, Bayu berhasil melewati operasi darurat. Air mata Sinta pecah seketika. Ia memeluk bayinya erat-erat. Lalu menatap langit-langit ruangan. Ya Allah, Engkau masih kasih aku kesempatan. Kesempatan untuk menebus salah. Kesempatan untuk belajar menerima luka. Kesempatan untuk menjaga cinta yang hampir hilang. Hari berganti hari. Bayu terbaring lemah. Tubuhnya penuh selang. Tapi setiap kali matanya terbuka, ia mencari sosok Sinta. Dan setiap kali ia temukan Sinta duduk di samping ranjang dengan bayi kecil di pelukannya. Bibirnya tersenyum samar. Namun, cerita ini tidak berakhir bahagia. Meski operasi berhasil memperpanjang hidup Bayu, dokter mengatakan kondisinya tidak akan pernah sama lagi. Waktu mereka terbatas. Setiap detik adalah pertaruhan. Sinta tahu itu, dan di balik senyum yang ia tunjukkan pada suaminya, ada duka yang dalam. Duka mengetahui bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir. Tapi ia memilih tetap tinggal karena cinta sejati
bukan tentang selamanya, tapi tentang keberanian untuk bertahan, meski tahu akhirnya akan hancur. Sinta menulis di sebuah buku harian. Jika suatu hari anakku bertanya, kenapa ayahnya jarang terlihat? Aku akan bilang, ayahmu pernah mencoba menjauh demi melindungi kita. Tapi yang tidak dia tahu, justru luka itu yang membuat cinta kami tak pernah bisa mati. Meski tubuhnya rapuh, meski waktunya terbatas, cintanya akan selalu hidup dalam darahmu. Sinta menatap Bayu yang tertidur dengan oksigen di hidungnya. Bayi kecil mereka menggeliat, menangis pelan. Sinta menutup buku hariannya, lalu berbisik lirih, entah sampai kapan Mas, tapi aku akan tetap di sini, menemanimu, sampai takdir benar-benar memisahkan kita. Terima kasih yang tak terhingga untuk kalian yang sudah setia menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil tentang cinta, kesetiaan, dan luka yang mengajarkan arti kehidupan. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.